Baiklah, anak-anak hebat. Bapak jelaskan sedikit di sini ya, Nak ya. Kita sekarang di pembelajaran 4 dan 5 ya, Nak ya. Masih di subtema 2, subtema 1. Nah, ini. Jadi di subtema pertama di tema 2 ini tentang rukun dalam perbedaan. Jadi muatannya nantilah bahasa dan PPKN. Nah, ya. Nah, di sini LKPD-nya pada pembelajaran 4 itu masih tentang bahasa Indonesia, yaitu mencari informasi menggunakan kata tanya, apa, mengapa, di mana, bagaimana, dan seterusnya, anak-anak ya. Nanti anak-anak silahkan sebelum mencari informasi ya, tugas pertama itu adalah silahkan membaca dulu, biasakan anak-anak ya, biasakan literasi, membaca, kemudian memahami isi bacaan tersebut. Nah, di sini ada tentang persatuan, yaitu pada tentunya anak-anak sudah tahu ya, persatuan itu masuk ke dalam Pancasila, yaitu sila ketiga. Persatuan sangatlah dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Di antaranya, coba anak-anak ya sambil membaca nanti. Di sana ada 3 paragraf ya anak-anak ya, sebagai informasi. Silahkan disimak, kemudian kerjakanlah. Nah, ini namanya peta pikiran ya, peta pikiran berikut seperti yang Bapak ajarkan kemarin. Di sana anak-anak mengisi nanti informasi-informasi dari kata tanya berikut ya anak-anak ya. Ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Bapak kasih contoh satu ya anak ya. Apa? Nah, jadi di sini anak-anak disuruh membuat sebuah kalimat tanya menggunakan kata apa dengan informasi dari bacaan berikut. Nah, jadi contohnya nomor 1 ya, apa? Pertanyaannya adalah, peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945? Nah, itu contohnya enak ya. Nanti untuk yang lainnya di sini silakan anak-anak nanti membuat pertanyaan-pertanyaan dengan kata tanya yang ada, sehingga nanti kalian bisa menyimpulkan di sini informasi yang didapat. Begitu ya anak-anak ya. Oke, pasti bisa ya. Silakan dikerjakan di buku latihan kalian, nanti difoto kemudian upload di Classroom anak ya, itu biasa. Kemudian untuk PPKN-nya sendiri, nah di sini coba lihat gambarnya anak-anak. Waktu sebelum pandemi tentu kalian sering berkumpul dengan teman bermain, walaupun berbeda agama ya, berbeda ekonomi, berbeda suku, berbeda ras, tapi kalian ketika bermain tentu kalian kompak menjadi satu, mengesampingkan perbedaan-perbedaan itu. Nah, dalam hal ini coba anak-anak tuliskan kembali, seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan. Nah, di sana anak-anak jelaskan bagaimana sikap kalian. Misalnya ada teman kalian yang beragama Muslim, Islam, sama Kristen. Ketika kalian bermain, bagaimana sikap kalian sama teman-teman kalian yang berbeda itu? Nah, di situ dijelaskan nomor 1 ya. Kemudian yang kedua, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya kalian
harus wajib menerapkan itu anak-anak ya, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, di sana kamu tulis, kemudian jelaskan contohnya. Contoh itu kegiatan apa yang kamu lakukan yang berhubungan dengan persatuan-kesatuan. Tuh, anak-anak ya, di sini ditulis. Yang kedua, lanjut yang ketiga. Nah, setelah kamu membuat contoh-contoh tes sikap kamu tadi, apakah ada manfaat yang kamu peroleh? Itu ya. Misalnya bagaimana? Manfaatnya apa? Kalian jadi bersatu, kemudian saling menghormati, kehidupan jadi rukun, itu termasuk ya. Nah, baru yang terakhir nanti buatlah sebuah paragraf yang berisi tentang pengamalan Pancasila ketiga di lingkungan sekitar rumahmu. Di sini tentu kalian membuat paragrafnya dengan kalimat yang EYD ya, yang baku, yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, di mana huruf awal kapitalnya, titik komanya, silahkan ya. Nah, di situ nanti kalian membuat sebuah paragraf yang menjelaskan tentang yang tadi itu, sikap-sikap kamu yang berhubungan dengan sila ketiga. Anak-anak ya, demikian dari untuk kegiatan pembelajaran 4 dan 5 di subtema kedua ini. Silahkan dikerjakan dengan baik. Kalau memang rumahnya dekat dengan temannya, silahkan berdiskusi. Anak-anak boleh kerja kelompok, tapi jangan berkerumun lebih dari 5 orang. 3-4 orang itu masih bisa ya, silahkan ya anak-anak ya. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Silahkan anak-anak nanti dikerjakan dengan baik ya. Bapak akhiri dengan Om Santi Santi Santi.